Pemirsa, baik pihak pemerintah maupun Komisi 3 DPR sama-sama menyatakan bahwa Undang-Undang Perampasan Aset hasil tindak pidana atau sejenisnya sudah menjadi kebutuhan. Peraturan itu akan berguna untuk merampas hasil korupsi dari para koruptor. Namun bagaimana dengan adanya asas hukum praduga tak bersalah yang berlaku di masyarakat? Akankah undang-undang yang mengatur perampasan uang korupsi segera bisa terwujud? Pemirsa, untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada praktisi hukum yaitu ada Bang Saur Siagian, kemudian ada pakar hukum tata negara Bang Margarito Kamis, dan juga anggota Komisi 3 DPR RI Bang Taufik Basari. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Pertama saya ingin ke DPR terlebih dahulu. Di DPR tampaknya sebetulnya undang-undang soal perampasan harta koruptor ini sudah sampai mana sih? Karena ada yang bilang terkesan mandek. Bang Tobas. Ya, jadi ada informasi yang keliru yang membuat narasinya juga keliru. Ya, jadi harus saya jelaskan mudah-mudahan setelah ini menjadi clear ya. RUU Perampasan Aset itu adalah usul inisiatif dari pemerintah di dalam statusnya di prolegnas. Artinya ketika statusnya adalah usul inisiatif dari pemerintah, maka kendalinya ada di pemerintah. Yang dimaksud kendali di sini adalah kendali untuk menentukan kapan RUU Perampasan Aset ini dari prolegnas jangka menengah diajukan ke prolegnas prioritas tahunan. Yang kedua, kapan kemudian pemerintah mempersiapkan naskah akademik dan draft RUU-nya. Dan yang ketiga, kapan naskah akademik dan draft RUU itu disampaikan kepada DPR untuk dapat dibahas. Nah, jadi bolanya saat ini ada di pemerintah. Oleh karena itu, ketika kemudian Pak Mahfud mempertanyakan atau mendesak kepada DPR, atau mungkin juga publik mendesak kepada DPR untuk membahas RUU ini, masalahnya bolanya masih ada di pemerintah. Bahkan pemerintah pun berdasarkan informasi terakhir masih mempersiapkan atau masih menyusun RUU ini. Jadi belum selesai di pemerintah. Saya ibaratkan begini biar gampang. Saat ini DPR ada di tengah-tengah lapangan bola ya untuk siap bermain bola. Tetapi ada seseorang pemilik rumah yang kemudian meminta kepada orang-orang yang ada di lapangan bola itu untuk merendang bolanya dan menjalankan permainan bolanya, sementara bolanya masih ada di dalam rumah dari pemilik rumah itu. Nah, oleh karena itulah maka ya justru sekarang saya dalam posisi mendesak pemerintah agar segera menyerahkan naskah akademik dan draft RUU-nya supaya bisa kita bahas. Nah, jadi jangan kemudian ditanyakan kepada DPR, orang draft RUU-nya saja belum sampai ke DPR. Itu yang jadi masalah ya. Bahkan sebetulnya kalau dikatakan bahwa DPR menolak dan sebagainya, saya sudah telusuri tidak ada penolakan yang dilakukan oleh DPR. Ketika pemerintah mengajukan ke dalam prolegnas diterima tanpa ada keberatan. Ketika kemudian prolegnas 2021 dan 2020 dan 2021 pemerintah belum pernah memasukkan ke dalam prolegnas prioritas. Barulah di perubahan prolegnas prioritas 2022 dan prolegnas 2023 pemerintah baru mengajukan. Artinya pengajuannya pun baru di tahun 2002 pemerintah lakukan untuk di periode ini ya. Dan sementara tadi naskah akademik dan draft RUU-nya masih belum selesai di pihak pemerintah. Oleh karena itulah maka ya saya dalam kesempatan ini justru mendesak kepada pemerintah agar segera menyampaikan naskah akademik dan draft RUU supaya juga kita tidak saling tuding-tudingan. Karena di awal justru fraksi Nasdem bahkan ketika kita menyusun prolegnas di awal periode ini mengajukan diri sebagai pengusul inisiatif. Tapi karena pemerintah sudah berposisi sebagai pengusul, maka kita serahkan kepada pemerintah untuk mengusulkannya. Jadi kita sekarang saat ini adalah posisinya menunggu pemerintah menyampaikan naskah akademik dan draft RUU-nya kepada DPR. Baru kita akan bahas bersama. Baik Bang, daripada menunggu inisiatif dari pemerintah, mengapa DPR tidak duluan yang menodongkannya Bang? Mendorongnya? Ya, kita punya mekanisme ketatanegaraan ya. Jadi karena di dalam prolegnas statusnya sudah tercantum itu hak inisiatif dari atau usul inisiatif dari pemerintah, maka tidak mungkin kita harus merubah dulu di prolegnasnya gitu. Nah, ini sebenarnya proses ini berjalan normal ya. Pemerintah mempersiapkan itu wajar-wajar saja. Tapi yang menjadi tidak wajar adalah ketika justru pada saat bolanya masih ada di pemerintah, tapi mendesaknya ke DPR untuk membahas dan mengesahkan. Jadi itu yang jadi problem. Nah, sekarang kita dudukkan kembali kepada persoalan yang tepat bahwa mari kita dukung bersama-sama pemerintah menyelesaikan draft RUU-nya ya. Dan kemudian ketika sudah selesai mari kita bahas. Dan saya pastikan kami dari fraksi Nasdem mendukung penuh
ya untuk RUU perampasan aset ini bisa segera dibahas bersama-sama dan kita bisa menghasilkan undang-undang perampasan aset seperti harapan kita semuanya. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin ke Bang Saur. Bang Saur, ini bagaimana caranya? Kan tadi disampaikan oleh dari Komisi 3, Bang Tobas tadi, bahwa bolanya itu di pemerintah. Sekarang kita nggak bisa apa-apa kalau pemerintah belum ngasih itu ke kita, belum kita bisa bahas juga. Gimana caranya supaya pemerintah ini juga bisa segera bergerak cepat supaya ini undang-undang bisa segera disahkan? Mungkin harapannya demikian, Bang Saur. Mbak Tisa dan Rizky, saya tadi tidak dengar pendapatnya Tobas. Semoga suara saya kedengaran di studio nggak atau di... Kedengaran, Bang. Kedengaran, Bang. Tobas kedengaran nggak? Kedengaran, Bang Saur, kedengaran sekali. Oke, oke. Baik, Bang Saur tadi disampaikan oleh Bang Tobas, saya rangkum secara singkat bahwa sebetulnya ini bukan di ranahnya DPR untuk saat ini. DPR masih menunggu draftnya dari pemerintah, masih menunggu kajiannya dari pemerintah akan seperti apa. Karena inisiatif tersebut sudah diambil oleh pemerintah terlebih dahulu. Jadi DPR baru bisa bergerak kalau misalkan pemerintah memberikan itu kepada DPR. Nah, ini gimana caranya supaya kita bisa mendorong pemerintah agar segeralah setidaknya ada kajiannya agar bisa dibahas oleh DPR? Mbak Tisa, saya adalah yang ikut mengantar langsung hari Rabu lalu Prof atau Menko Polhukam dalam rapat dengan pendapat dengan kawan-kawan di Komisi 3. Saya nggak sempat berbincang sama saudara Tobas, tapi saya sempat bersalaman. Pesan yang mau disampaikan adalah publik mengharapkan untuk membongkar kejahatan dugaan tindak pidana pencucian uang yang di DPO 349 triliun. Tetapi fakta yang sangat menyakitkan Mbak Tisa dan kita, tadi TV One memutar pernyataan saudara Bambang Pacul. Saya kira, saya mudah-mudahan saudara Bambang Pacul ini mewakili dirinya sendiri atau setidaknya pengalaman praktis dia di partainya. Yang mengatakan bahwa kalau mau tindak pidana perampasan aset ini melobi yaitu ketua partai. Saya tidak tahu praktisnya. Tetapi mari kita pahami. Sesungguhnya wakil kita itu DPR. Saya beruntung nama Tobas disebut oleh Menko bahwa dia mudah paham dan juga memimpin dengar pendapat itu dari fraksi beliau, sahabat saya Sahroni. Dia sangat bijak. Oleh karena itu saya kira teman-teman kita di Komisi 3 Tobas, sahabat-sahabat saya harus juga mendorong dan memastikan pernyataan dari Bambang Pacul itu, saya kira dia itu menghina dirinya sendiri, menghina teman-temannya, bahkan menggiring teman-teman. Karena yang pasti yang menggaji sahabat-sahabatku ini adalah negara, bukan partai. Ini menurut saya sangat serius bahwa kawan-kawan di Komisi 3 harus berjuang. Apakah lobby pribadi atau partai, setidaknya misalnya partainya Tobas karena dia memimpin bagus sekali, bahwa pernyataan saudara Bambang Pacul itu mewakili dirinya. Karena saya kira publik di satu sisi kita DPR ini mewakili kita rakyat, tetapi yang kita lihat adalah sangat gamblang adalah mewakili partai. Soal mereka katakanlah praktek mereka sebagai DPR, cukup jarawan mereka itu di perut mereka itu, bukan secara terberani. Nanti akan karena itu. Ya, Bang Saur nanti akan ditanggapi oleh Bang Tobas. Tapi sebelum kita menuju ke sana, Bang Saur, saya ingin mencoba mendengar dulu jawaban dari Bang Saur. Mungkin nggak ini kita mendorong pemerintah supaya adalah setidaknya diluncurkan kajian-kajiannya supaya bisa dibahas oleh DPR, RU-nya sudah adalah begitu. Bagaimana caranya? Mungkin saya tidak. tahu sudah pernah itu masuk ke DPR, kemudian ditarik lagi. Oke. Nah, kalau memang ini inisiatif daripada pemerintah dalam konteks pembuatan uang-uang, andaikan pun misalnya katakanlah diawali digagas atau inisiatif daripada eksekutif, teman-teman DPR karena urgensinya dan sekaligus membantah pernyataan saudara Bambang Pacul, kawan-kawan DPR juga bisa proaktif. Jangan juga kawan-kawan Komisi 3 sekarang ini persepsi di publik seakan-akan menutup, dan pernyataan Ketua Komisi 3 yang mengatakan begitu betul-betul seakan-akan teman-teman DPR itu tidak mau RUU perampasan aset itu bisa diundangkan segera. Nah, kalau itu diundangkan, teman-teman seperti Tobas ini yang baik kemudian bisa dilindungi. Tetapi kawan-kawan siapapun termasuk kita ini, kalau memang dia katakanlah ada aset-asetnya kemudian tidak bisa dibuktikan, segera dirampas untuk negara,
karena memang itu diperoleh dengan cara ilegal gitu, Tisa. Oke. Baik. Saya ke Bang Margarito Kamis, bagaimana Anda melihatnya nih? Ada dua dikotomi seperti ini. Tidak ada, bagi saya tidak ada dikotomi kok. Dari segi tata negara clear kok. Tadi Tobas bilang, pemerintah mengambil prakarsa, mengajukan memplot RUU atau gagasan perampasan aset itu di dalam prolegnas kok. Jadi presiden pemerintah sudah menyatakan secara hukum bahwa dia yang mengambil prakarsa untuk itu. Jadi gak benar juga kalau sekarang suruh minta-minta DPR ambil prakarsa. Ngaco kalau begitu. Oke. Bang, Anda tidak bisa bicara, kita mesti tertib bernegara. Tertibnya itu dalam undang-undang, prakarsanya datang dari DPR, dari pemerintah, dan karena itu pemerintah persis seperti yang dijelaskan tadi, karena begitu tatanannya mempersiapkan RUU-nya, mempersiapkan naskah akademiknya, dan seluruhnya. Satu. Nah, tegas itu, pegang itu supaya tertib, jangan ngaco sana ke sini. Satu. Yang kedua, kalaulah ada urgensi karena ada 349 triliun itu yang ngaco sekarang ini, ya, dan itu memunculkan dalam segi tata negara apa disebut dengan necessity. Kalau betul 349 triliun itu betul ada, maka ada alasan dari segi tata negara untuk menunjuk keadaan itu sebagai munculnya necessity situ, constitutional situation. Apa itu? Ada kebutuhan konstitusional untuk segera mengatur keadaan itu. Dari segi tatanan konstitusi memberikan kewenangan itu kepada presiden. Apa kewenangan? Kewenangan darurat. Terbitkan Perpu, jangan ngomong ngaco sana bilang begini sini begini, kalau orang berkelahi pinggir jalan aja. Anda ini bernegara, berpemerintahan atau mau apa? Mau bikin ribut? Anda ini mau bernegara, kita ini mau bernegara, berbangsa atau mau apa? Berpemerintahan itu ada kaidah. Relasi antara DPR dan pemerintah itu ada kaidah. Dari segi ilmu tata negara ada yang namanya relasi legal dan ada relasi politik. Saya ngerti. Kalau relasi politik memang adu akal. Anak-anak di pinggir jalan bilang adu akal-akal. Kalau relasi legal, relasi yang bertolak dari kaidah-kaidah legal. Dalam undang-undang tentang MPR-DPR itu jelas kalau pemerintah yang memprakarsai pembentukan undang-undang, maka segala sesuatunya datang dari pemerintah, DPR ikut. Begitu. Dan itu tatanan konstitusi. Kalau tatanan politik ya sudah, adu akal-akal, bertarung taktik, bertarung strategi dan sebagainya. Itu politik. Tapi itu itu lain. Bang, jadi yang officially secara konstitusional adalah relasi legal. Relasi legal itu tadi bertolak dari kaidah hukum. Nah, kalau kaidah hukumnya itu tadi yang Tobas bilang itu, ini perkasaratan presiden kok. Oke, Anda Bang. salahkan DPR bagaimana sih? Nah iya, jadi langkahnya tadi hanya dengan melakukan Perpu, harus dikeluarkan Perpu ini supaya bisa bergerak cepat. Ini udah bertahun-tahun kan Bang ya mangkrak, dan DPR merasa di sini DPR itu memang secara hukum, secara legal tidak bisa memecahkan persoalan ini karena memang bolanya adalah di pemerintah. Betul. Nah itu dia. Kalau presiden jangan-jangan Pak Mahfud doang yang merasa perlu, bukan presiden yang merasa perlu, atau kabinet secara keseluruhan itu tidak merasa perlu atau belum bicara sama sekali. Pak Mahfud aja yang merasa ini perlu misalnya. Jangan-jangan begitu loh. Kita tidak tahu ini. Kita nggak tahu ya isi pemerintahnya kayak apa ini. Karena presiden belum bersuara sama sekali. Begitu ya. Nah, andai kata presiden merasa perlu mendesak, maka 349T itu menjadi fondasi munculnya constitutional necessity untuk mengeluarkan dalam tata negara kita Perpu itu, karena udah gawat ini 349 triliun, gawat ini. Tapi apa iya 349 triliun itu betul? Karena di Kementerian Keuangan sendiri jadi polemik. Memang di sana ada sekian rupiah, di sini begini, di kementerian, tapi sudahlah itu soal lain. Apa betul ada, kalau betul ada dan ini kita perlukan
ada jelas dong. Itu berarti muncul, sekali lagi saya bilang, constitutional necessity. Dan dengan itu maka cukup berdasar. Baik, saya ke Bung Tobas. Baik, Bung Tobas, jadi langkah konkretnya apa nih sebaiknya yang dilakukan agar ini barang ini jadi, Bung Tobas? Ya, langkah pertama kita luruskan dulu ya kepada siapa kita mendesaknya. Ya. Jadi kita tentu mendesak kepada pemerintah dan bahkan saya katakan mendukung pemerintah untuk segera menyelesaikan. Ya, jadi di internal pemerintah dibereskan dulu ya, misalnya di antara Kementerian Keuangan, Kepolisian dan Kejaksaan Agung ya, dipersamakan dulu persepsinya. Kemudian yang kedua tentu bersama-sama juga kita dukung ya agar segera bisa selesai dan kemudian disampaikan kepada pemerintah. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Margarito Kamis, jika kemudian misalnya Pak Mahfud mengatakan bahwa ini benar-benar penting, urgent, tapi juga untuk dipertimbangkan, ya Pak Mahfud mungkin bisa memberikan masukan kepada Presiden, ya kalau memang itu urgent ya silakan saja, ada kewenangan dari Presiden yang bisa digunakan ya berupa Perpu, ya. Tapi kembali lagi ya, apakah bisa cepat dengan proses normal atau dibutuhkan Perpu, tentu itu kewenangan dari Presiden untuk menentukan. Tapi yang jelas sama-sama kita dorong dan dukung pemerintah untuk segera menyelesaikan draft RUU. Oke, baik. Nah, tentu kita juga ingin tahu, mungkin semua orang di sana, orang awam termasuk kita juga bertanya, ini sudah bertahun-tahun begitu mandek, apa sih sebetulnya persoalannya, kenapa, pertanyaannya, kenapa kira-kira sampai saat ini terkesan pemerintah belum bekerja untuk ini, meskipun mungkin DPR juga sudah menanyakan, seperti yang Bang Tobas sampaikan tadi. Bung Saur nanti dijawab, usai jeda berikut kami kembali sesaat lagi.